Saya dari Puskesmas Pangologian akan memberikan penjelasan bagaimana mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Boleh jadi contoh dari kondisi ibu. Pertama tinggi badan. Kita harus namanya. Badan tegak lurus, tumit belakang diletakkan pada dinding. Kemudian tarik, kemudian dicatat dan berikut mengukur berat badan. Badan dulu akan ke bawah, kemudian kita mengukur lingkar perut. Ibu kader, saya akan menjelaskan tentang hasil misalnya lingkar perut. Kalau untuk laki-laki normalnya lebih dari sama dengan 90 cm. Kalau untuk perempuan 80 cm, itu normal maksudnya. Kalau untuk IMT atau indeks massa tubuh, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan langsung pada petugas kesehatan yang posyandu di waktu itu kalau kurang mengerti untuk mengisi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh berat badan per tinggi badan meter persegi. Untuk jumlah kurang dari 17 sampai 18 itu sangat kurus. 18,5 sampai 25 normal. Yang untuk 25 sampai 27 sudah di atas normal, dan untuk di atas 27 itu obesitas. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saat ini. Terima kasih. Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Saya perkenalkan dari Puskesmas Pangologian, saya Dr. Livi, dan saat ini ada yang ingin kami sampaikan dan ingin kami beritahukan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita ketahui bersama ketika bertambahnya usia, maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu juga makin berubah. Sehingga ketika kita bertambah usia, banyak penyakit yang sering kita dapatkan, seperti misalnya hipertensi dan diabetes mellitus. Itu ada salah satunya adalah penyakit yang biasa sering terjadi. Nah, ketika kita mendapati atau kita sudah mendapat darah tinggi atau hipertensi dan gula, biasanya ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada orang yang sudah kena gula atau diabetes mellitus atau hipertensi. Nah, yang pertama itu kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus mengkonsumsi makan makanan yang pertama kurang garam. Kemudian yang kedua, makanan yang tinggi lemak itu yang dikurangi, seperti daging, kemudian gorengan-gorengan, dan yang terlebih juga yang biasa kita konsumsi yaitu seperti santan-santan gitu. Jadi itu yang perlu dikurangi untuk orang-orang yang terkena dengan hipertensi. Kemudian juga seperti dengan diabetes mellitus atau penyakit gula. Kita ketahui bersama orang di sini ketika sudah terpapar atau terkena penyakit gula, hal yang perlu orang beritahukan yaitu mengedukasi supaya mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Kemudian bisa diganti dengan pengganti gula ketika orang mau minum kopi, orang mau minum teh, bisa pakai
gula pengganti. Kemudian kita juga ketika selain makanan, kita juga bisa melakukan aktivitas fisik. Kita bisa sampaikan kepada para pasien yang datang bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik di dalamnya minimal dalam 1 minggu itu 3 kali selama 30 menit. Nah, mungkin itu saja edukasi yang perlu kita sampaikan kepada pasien atau kepada masyarakat kita. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh disilahkan. Tutup dulu. Nah, itulah ibu-ibu beberapa penyampaian yang perlu kita ketahui bersama sebagai bahan kita untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan saya atas nama petugas kesehatan Puskesmas Pangolobian mengucapkan banyak terima kasih dan kita boleh berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu kader. Baiklah, nama saya Paula Sarese, petugas kesehatan dari Puskesmas Pangolobian. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ASIK, di mana ini adalah aplikasi yang harus kita buat selama kita akan melaporkan seluruh kegiatan kita di lapangan, baik itu Hindu PTM atau kegiatan screening di Puskesmas. Pertama-tama ibu-ibu harus mendownload di Play Store aplikasi ASIK khusus kader. Tapi pada saat ini yang ada di Android saya aplikasi untuk petugas kesehatan, tapi intinya sama. Pertama-tama saya akan mengajarkan cara menginput data pasien di aplikasi ASIK. Kita masuk di dalam aplikasi, terus kita klik screening PTM. Di situ kita rubah tanggal hari ini tanggal 29 September, kita klik OK dan mulai aktivitas. Dalam mengisi aplikasi ASIK, kita harus mengetahui NIK pasien. Misalnya NIK pasien 7173, selanjutnya dari sini langsung keluar nama karena ini sudah tersambung dengan data-data dari Dukcapil. Jangan lupa mengisi nomor telepon, kalaupun tidak ada isi angka 1 atau yang lainnya, karena jika tidak diisi tidak bisa disimpan. Terus disimpan, lalu kita mengisi faktor-faktor resiko, riwayat penyakit keluarga dan lain-lain. Jika tidak dilakukan, skip saja. Setelah selesai mengisi semuanya, apabila sudah jelas, kita boleh menyimpannya dan data ini akan tersimpan. Jika dirujuk, jika ada yang pasien DM hipertensi yang hasilnya melebihi batas normal, bisa dirujuk, kita klik rujukan ke rumah sakit. Jika ada pertanyaan, disilakan, ataupun ada yang belum dimengerti, dan kalaupun ada pertanyaan di luar dari pertemuan ini tidak apa-apa. Jika tidak ada pertanyaan, baiklah pertemuan kita pada hari ini sampai di sini, nanti ketemu di lapangan. Terima kasih.